Halo, selamat datang di channel saya Anas F. Imron. Ini merupakan video pertama saya di channel ini dan merupakan bagian dari serial video yang saya beri nama atau saya beri judul Revisit Physics. Jadi di video ini atau di serial video ini kita akan coba bersama untuk belajar kembali materi-materi fisika, khususnya fisika dasar yang mungkin telah kita dapatkan pada waktu kuliah semester awal ya, tingkat pertama atau bahkan di SMA. Pertama-tama kita tinjau ulang atau kita review kembali apa sih yang dimaksud dengan fisika itu. Fisika itu berasal dari bahasa Yunani ya, bahasa Yunani kuno. Ini bacanya adalah fisike, ini yang berarti adalah pengetahuan akan alam. Kalau kita ketikkan di Google definisi dari fisika, yang keluar adalah ini. Fisika itu pengertiannya adalah salah satu cabang dari ilmu pengetahuan dari sains yang berkaitan dengan nature and properties, sifat-sifat dari materi dan energi. Atau ini menurut Wikipedia, apa itu fisika? Menurut Wikipedia ini, physics is the natural science, ya, lagi-lagi itu salah satu cabang dari natural science atau ilmu alam that studies matter, yang mempelajari tentang energi, its motion and behavior through space and time, ya, terutama mengenai gerakan dan sifat-sifatnya pada ruang dan waktu, and related entities of energy and force, dan hubungan kuantitas antara energi dan gaya. Dan ini perlu kita garis bawahi, physics is the most fundamental scientific disciplines, ya. Fisika adalah salah satu dari cabang ilmu pengetahuan yang paling fundamental atau yang paling dasar. Makanya tidak heran kalau fisika dasar ya, paling tidak itu kita dapatkan di jurusan lain, misalkan di kimia, di arsitektur, di jurusan teknik itu pasti dapat fisika dasar. Bahkan di jurusan matematika pun mendapatkan fisika dasar. Dan ini kalimat selanjutnya, its main goal is to understand how the universe behave. Jadi inti dari fisika itu adalah mempelajari bagaimana alam semesta ini bekerja ya, bagaimana alam semesta bekerja, bagaimana hubungan antara materi dengan materi yang lain, materi dan energi dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menganggap bahwa fisika itu selalu berkaitan dengan persamaan-persamaan yang sulit, bahwa fisika itu adalah persamaan itu sendiri, kita salah ya. Persamaan-persamaan matematika yang kita anggap sulit itu bukan inti dari fisika, itu adalah alat ya, alat untuk mempelajari alam semesta itu. Ya, salah satu alatnya adalah persamaan-persamaan matematika yang kita anggap sulit itu tadi. Dan ini ada salah satu kutipan yang menarik dari Stephen Hawking yang dia tulis di buku pertamanya, A Brief History of Time. Theory is just model of the universe, ya. Teori itu adalah pemodelan dari alam semesta, or a restricted part of it, atau sebagian kecil dari alam semesta itu. And a set of rules, ya, serangkaian dari peraturan that relates quantities and the model to observation that we make, dan serangkaian peraturan-peraturan yang menghubungkan antara kuantitas-kuantitas dalam model dengan pengamatan kita, ya, pengamatan yang telah dibuat. Nah, karena menghubungkan antara pengamatan, bahasa lainnya adalah pengukuran, maka bab pertama dari setiap buku fisika dasar ya, boleh dibilang itu adalah besaran dan satuan, dan itulah yang akan kita bahas di video pertama ini. Oke, kita kembali ke pengukuran. Apa sih yang dimaksud dengan pengukuran itu? Ini bukan merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia atau kamus apa ya, tapi pengukuran dalam sains ya, terutama dalam fisika ini. Jadi dalam sains yang dimaksud dengan pengukuran atau measurement itu adalah membandingkan suatu besaran dengan standar. Misalkan gini, panjangnya pulpen ini, berapa sih panjang pulpen ini? Maka kita akan bandingkan dengan suatu besaran yang lain. Oh, panjangnya pulpen ini adalah 1 jengkal misalnya. Tapi 1 jengkal itu bukan satuan standar, bukan suatu standar ya. Karena ukuran jengkal saya dengan ukuran jengkal anak usia 10 tahun misalnya itu akan berbeda. Maka standar yang dipakai adalah suatu ukuran yang disepakati bersama. Misalkan gini lah, sentimeter misalkan. Berapa sentimeter sih panjangnya pulpen ini? Kita ukur dengan penggaris sentimeter.
Oh, ternyata panjangnya 15 cm. Ya, jadi cm itu adalah satu ukuran yang disepakati bersama. Dan suatu pengukuran itu pasti menghasilkan besaran dan satuan. Contohnya seperti ini, 30 meter ya. 30 ini adalah kuantitas atau besarannya, meter ini satuannya. Atau waktu ya, 12 detik. 12 adalah satuannya, besarannya, detik adalah satuannya, dan sebagainya. Pengukuran itu tadi kan membandingkan suatu besaran dengan standar. Artinya gini, misalkan kita katakan bahwa tinggi sebuah pohon kelapa ini ya, ini 30 meter ini ya, 30 meter. Artinya kita bandingkan dengan standar yang disebut sebagai meter. Meter itu misalkan, oh ya, kita tahu sendiri lah, meter itu segitu. Mengatakan bahwa pohon kelapa itu tingginya 30 meter, artinya pohon kelapa itu tingginya standar meter itu 30 kalinya, ya, 30 kali dari meter yang telah diketahui. Atau misalkan ini, saya membeli beras sebanyak 2 kg, saya membeli beras di warung sebelah itu sebanyak 2 kg, artinya saya membeli beras sebanyak kilogram yang diketahui itu, yang kita ketahui bersama, kilogram yang disepakati bersama, banyak 2 kalinya itu. Ya, itulah yang dimaksud dengan pengukuran ya, membandingkan suatu besaran dengan standar. Nah, di dalam kajian pengukuran ini pasti ada yang namanya besaran ya. Besaran itu ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah dasar dari semua besaran yang bisa diamati di dunia ya. Dan ada 7 macam besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, kuat arus, dan intensitas cahaya. Dengan satuan-satuan yang paling banyak digunakan di dunia adalah satuan SI atau sistem internasional. Panjang itu satuan SI-nya adalah meter, massa itu kilogram, waktu dalam detik atau sekon, suhu dalam Kelvin, jumlah zat dalam mol, kemudian kuat arus dalam ampere, intensitas cahaya dalam kandela. Lalu apakah ada satuan-satuan lain selain SI? Ada ya. Misalkan di Amerika, panjang itu tidak dinyatakan dalam meter tapi dalam feet ya, feet atau kaki, atau inch atau yard. Kemudian massa itu kalau di Amerika bukan kilogram tapi pound, misalkan seperti itu ya. Tapi yang paling banyak ya, karena namanya juga sistem internasional, yang paling banyak adalah sistem ini. Dan kelebihan dari sistem internasional ini adalah dia bisa kelipatan 10 atau basis desimal ya, sehingga kita kenal berbagai macam awalan dari satuan-satuan di satuan SI tersebut. Misalkan meter ya, meter itu ya segitu. Kita misalkan mengatakan jarak dari sini ke kota sebelah itu 12 km. Kilo, awalan kilo maksudnya adalah 1000 kalinya, atau 10 pangkat 3. Jadi mengatakan bahwa jarak dari sini ke kota sebelah adalah 12 km, berarti jaraknya adalah 12.000 meter. Kilo artinya 1000. Oh, ini untuk satuan-satuan yang sangat besar ya, 10 pangkat 18, 10 pangkat 15 itu misalkan ini data yang ada di Google itu dikatakan ordernya itu bisa sampai exa atau petabyte. Satuan SI dari massa itu satu-satunya satuan SI yang memiliki awalannya kilogram. Justru satuan generiknya yaitu gram itu bukan SI. Kemudian selain untuk satuan-satuan yang besar juga untuk menyatakan sesuatu yang kecil. Misalkan ini mikro itu bisa digunakan untuk menyatakan ukuran-ukuran bakteri gitu ya. Oh, bakteri ini ukurannya misalkan 12 mikrogram. Atau lebih kecil lagi nano ini biasanya untuk nano material ya, kita kenal ada nano material, artinya material yang ukurannya itu seukuran nano ya, 10 pangkat min 9 meter. Bisa lebih kecil lagi pico atau femto, ini seukuran atom, ini kecil sekali, tidak bisa dilihat oleh mata. Perbedaannya dengan SI, satuan-satuan ini tidak bisa ke kelipatan 10. Misalkan gini ya, 1 feet itu 12 inci, 1 feet itu 12 inci, atau 1 mil misalkan, 1 mil itu ada kira-kira 5.000-an sekian, 5.200-an sekian feet ya, atau kaki. Kurang praktis lah kalau dibandingkan dengan satuan SI atau satuan metrik ya, kita bilang ya metrik karena berbasis meter. Oke. Nah, kemudian ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran turunan dari besaran pokok. Misalkan gini, kecepatan ini kan besar, satuannya adalah meter per sekon. Ini artinya turunan dari panjang dan waktu. Volume kan panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu meter, lebar meter, misalkan
tinggi kita nyatakan juga adalah meter. Jadi satuannya adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Gaya misalkan, gaya itu dalam Newton jika dijabarkan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, dalam penulisan satuan itu berbeda-beda, bisa dituliskan dalam bentuk pecahan begini, atau cara lain adalah inline atau sebaris. Misalkan gini, kecepatan itu kan meter per sekon, itu dituliskan secara inline, m s pangkat min 1. Pangkat min 1 artinya di bawah gitu kan. Atau gaya ini kan kilogram meter per sekon kuadrat, bisa dituliskan gini, kilogram meter sekon pangkat min 2 ya. Antara ini atau ini sama saja, tergantung dari buku yang kita pakai biasanya, tapi itu maksudnya sama. Nah, berbicara masalah SI, kita tidak afdol kalau tidak membahas ini ya, definisi meter. Apa sih yang dimaksud dengan meter gitu? Kita kelihatannya kayak taken for granted gitu. Kita tahu bahwa oh meter tuh ya segitu. Kalau kita punya meteran, oh meter itu ya segitu. Tapi dari mana sih definisi dari meter? Kenapa meter itu segitu? Kenapa bukan lebih panjang lagi atau lebih pendek lagi? Ini berawal dari Revolusi Prancis tahun 1789, bahwa tuntutannya itu mengganti semua sistem, dari sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sampai ke sistem pengukuran ya, sistem pengukuran. Jadi yang salah satu yang mereka ingin ubah adalah sistem pengukuran panjang ini, dan digunakanlah nama meter ini. Dan definisi awal dari meter itu pada waktu Revolusi Prancis itu adalah 1/10 juta jarak dari kutub ke khatulistiwa. Ini ya, kutub ini ke khatulistiwa, kira-kira di sini ya. Kita kena ini, tapi nggak kelihatan di peta ini. Sehingga dari situ disimpulkan bahwa jarak dari kutub ke khatulistiwa adalah 10 juta meter ya, atau 10.000 kilometer menurut definisi awal. Jadi kalau ini misalkan bumi itu kan bulat ini ya, anggaplah bulat sempurna. Ini kutub di sini, ini khatulistiwa di sini. Ini kan berarti sekitar 1/4-nya ya. Itu adalah 10.000 kilometer. Jadi kalau satu putaran penuh atau keliling bumi, menurut anggapan orang pada waktu itu 1789 itu kan berarti 4 kali dari 10.000 kilometer atau 40.000 kilometer. Dan ini rupanya hampir cocok dengan pengukuran ya, dengan hasil pengukuran yang terdapat bahwa meter itu ternyata segini, bahwa keliling bumi itu segini, 40.075 km. Jadi ada selisih sedikit lah, kalau ada error itu mungkin sekitar 2%-an kurang. Jadi bisa dibayangkan pada waktu itu orang sudah bisa mengukur diameter bumi sampai ketelitian yang lumayan besar kalau boleh dibilang ya. Tapi definisi itu kurang bisa direplikasikan ke tempat lain. Maka pada tahun 1889 BIPM atau Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan itu yang ada di Prancis sana, mereka membuat 1 meter standar yang terbuat dari logam ini, campuran logam platinum iridium, dan ini disimpan di suatu museum di Prancis, bahwa meter itu segitu. Tetapi dengan seiring perkembangan teknologi, kemudian pada tahun 1893 ditemukannya interferometer oleh Michelson. Ini mendorong untuk pendefinisian meter yang lebih akurat lagi, supaya kita tidak selalu merujuk ke Prancis, apa-apa ke Prancis. Kita bisa mendefinisikan sendiri tanpa perlu ke Paris untuk mengkalibrasi meter. Nah, maka pada tahun 1960 GCPM atau General Conference on Weights and Measurements menyatakan bahwa 1 meter itu sama dengan 1.650.763,73 kali dari panjang gelombang spektrum elektromagnetik garis emisi merah jingga KR686 di ruang hampa. Pengukuran dari panjang gelombang ini bisa dilakukan dengan interferometer yang ditemukan oleh Michelson. Tapi interferometer ini ternyata dianggap kurang akurat lagi, maka GCPM pada tahun 1983 mendefinisikan lagi apa itu meter berdasarkan kecepatan cahaya. Karena kecepatan cahaya itu nilainya konstan, yaitu 299.792.458 meter per detik. Maka karena kecepatan cahayanya segitu, maka dalam 1 detik cahaya akan menempuh jarak 299.792.458 meter. Nah, dari situ kemudian disimpulkan sehingga meter atau 1 meter itu adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu 1/8
299 juta dan seterusnya itu second. Oke, jadi definisi meter ini kemudian memerlukan definisi yang lain, yaitu second. Apa itu second? Ya, apa itu second ya? Second itu awalnya didefinisikan dari dari waktu per hari, satu hari. Karena kita tahu bahwa dalam satu hari ada 24 jam ya. Dalam satu jam ada 60 menit dan 60 menit itu adalah 60 detik atau 60 second. Sehingga satu hari adalah 24 jam kali 60 menit kali 60 detik, yaitu 86.400 detik atau 86.400 second. Sehingga satu sekon atau satu detik adalah 1 per 86.400 hari. Jadi satu hari semalam itu kalau dibagi 86.400 itu adalah satu sekon. Tapi kemudian ini menjadi masalah karena sehari semalam ya, satu hari semalam 24 jam itu adalah rotasi bumi ya. Rotasi bumi pada porosnya sendiri. Tapi kecepatan rotasi itu bisa melambat, bisa lebih cepat. Karena kan kita tahu ada yang namanya ini aphelium ya. Gimana nulisnya, mungkin gini ya, aphelium dan perihelium. Aphelium adalah titik paling jauh dari matahari, perihelium adalah titik terdekat dengan matahari kan, pada waktu revolusinya itu. Pada saat aphelium, pada saat titik terjauh, rotasi bumi itu lebih lambat daripada perihelium. Jadi walaupun ada beda sedikit, kalau mungkin kita manusia itu nggak kerasa ya, beda 1 detik dalam 1 tahun gitu mungkin nggak kerasa. Tapi untuk alat-alat yang membutuhkan akurasi tinggi, terutama dalam detik ini, misalkan GPS, komputer, handphone, didasarkan pada sesuatu yang lebih konsisten lagi, lebih reliable lagi. Maka pada tahun 1967 didefinisikanlah yang dinamakan atomic second atau detik berdasarkan gerakan atom, yaitu 1 detik adalah 9.192.000.000 kali dari periode vibrasi atom cesium-133. Jadi dalam 1 detik itu cesium-133 bervibrasi sebanyak 9 miliar kali itu. Kemudian kilogram. Pada tahun 1793 ini, pada waktu revolusi Prancis tadi ya, didefinisikanlah satuan massa ini, graf. Graf itu adalah massa dari 1 liter air, dan dari graf itu ada massa yang lebih kecilnya, yaitu grafet. Grafet itu per 1000 graf, dan bar itu adalah 1000 graf. Tapi pada tahun 1795 kemudian dibuat satu istilah yang lebih generik, yaitu gram, di mana gram itu adalah 1 per 1000 kilogram ya. Kilogram ini yang SI ya. Dan gram itu adalah massa dari 1 cm kubik air. Ya hampir sama sih definisinya dengan graf itu, cuman beda istilah. Dan pada tahun 1879 dibuatlah IPK atau International Prototype of Kilogram, karena air itu kan sifatnya tidak stabil, air bisa menguap bisa habis, sehingga untuk lebih reliable-nya lagi menggunakan IPK itu sebagai standar kilogram. Tapi kemudian terpikir, bagaimana kalau IPK ini hilang dari dunia, misalkan musimnya kebakaran gitu, kemudian IPK atau IPK-nya dicuri gitu. Jadi kilogram harus didefinisikan tidak berdasarkan objek fisik. Maka pada tahun 2019 kilogram didefinisikan lagi berdasarkan konstanta Planck. Bagaimanakah itu? Tidak usah kita bahas di sini ya. Kemudian konversi satuan. Apa itu konversi satuan? Konversi satuan itu bertujuan untuk mengubah suatu satuan menjadi satuan lain. Misalkan gini, 1 mil itu adalah 1,61 km. Jadi menyatakan satu satuan menjadi satuan lain. Atau 1 kaki, 1 feet, 1 foot, 1 foot itu adalah 0,3048 meter. Kemudian ini 1 inch itu adalah 2,54 meter. 1 pound itu 0,453592 kg. Nah, karena 1 mil ini sama dengan 1,61 km, berarti 1 mil per 1,61 km kan sama dengan 1. Kalau kita punya dua bilangan yang sama lah, A dan B. Misalkan A adalah 4, B adalah 2 kuadrat. Maka A per B kan 1, karena A dan B sama. Begitu juga dengan ini, kira-kira seperti itu. Nah, rasio ini atau faktor ini ya, perbandingan ini disebut dengan faktor konversi. Faktor konversi adalah perbandingan perbandingan dua satuan yang berbeda. Nah, bagaimana kalau dengan satuan lain? Misalkan gini, 1 km per jam itu berapa meter per sekon? Kita hitung ya. 1 km per jam itu kan 1 km per 1 jam ya kan? Berapa
berapa ini, 1000 meter ya per kilometer. Idenya adalah bagaimana menghilangkan kilometernya menjadi meter dan jamnya menjadi sekon. Dan ada 1 jam dalam 3600 detik, atau ada 3600 detik dalam 1 jam. Maka satuan ini ya sama saja dengan bilangan ya. Kalau sama bisa saling menghilangkan ya. KM dibagi KM ya 1, atau ya habis. Jam dibagi jam ya habis. Oke, maka ini adalah 1000 meter per 3600 sekon, atau berapa itu? Kita buka di kalkulator. 0,28 meter per sekon. Kemudian contoh yang lain ya, nah ini 1 kilogram per meter kubik. 1 kilogram per 1 meter kubik. Ada berapa pound dalam 1 kilogram? 1 kilogram itu kan berarti 1 pound per 0,454 kilogram ya, dikalikan 1 feet 0,303048 meter per 1 feet ya, dipangkatkan 3. Oke, karena ini meternya pangkat 3 juga hilang, kilogram dengan kilogram hilang, hingga ini menjadi 0,062 pound per feet kubik ya. Kemudian notasi ilmiah. Apa sih notasi ilmiah itu dan apa pentingnya? Coba kita perhatikan beberapa bilangan sebagai berikut ya. Kecepatan cahaya. Tadi sudah kita bahas, kecepatan cahaya adalah 299.792.458 meter per sekon. Konstanta gravitasi dinamakan G besar. 0,00000 sekian itu meter kubik per kilogram sekon kuadrat. Kemudian bilangan Avogadro adalah 602403 diikuti banyak 0 per mol. Kemudian konstanta Planck dinamakan H adalah 0,000 banyak 0 ini baru 6626 joule sekon. Untuk menyederhanakan bilangan yang sangat besar ya, misalkan ini bilangan Avogadro itu kan sangat besar atau sangat kecil, misalkan konstanta Planck ini 0, banyak sekali 0, kita menggunakan notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah adalah kalian antara bilangan antara 1 sampai 10 dengan 10 berpangkat bilangan bulat. Misalkan gini, 10 pangkat 6 ya, 1 juta itu adalah 10 pangkat 6 ya. 1 diikuti 6 angka 0 itu adalah 10 pangkat 6. Bisa juga 6 juta berarti kan 6 kali 10 pangkat 6. Atau bisa juga pangkat negatif. Pangkat negatif adalah 1 per berapa. Artinya berapa 0 di belakang koma sampai angka yang dikehendaki. Misalkan gini, 0,001 adalah 1/1000 atau 10 pangkat min 3. Maka 0,0035 itu adalah 3,5 kali 10 pangkat min. Nah, maka bilangan-bilangan tadi, kecepatan cahaya dan lain sebagainya itu kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah adalah sebagai berikut. Kecepatan cahaya C misalkan itu adalah 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Atau konstanta Planck itu adalah 6,626 kali 10 pangkat min 34 joule sekon. Misalkan C itu kan begini, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Apakah bisa kita tuliskan gini, misalkan 300 kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Walaupun ini dua bilangan ini nilainya sama, tidak lazim saja ya, tidak lazim menuliskan notasi ilmiah dalam ratusan, biasanya satuan. Atau misalkan C sama dengan 0,3 kali 10 pangkat 9, ini juga tidak lazim, satuan ya 1 sampai 10. Atau misalkan bilangannya adalah 10 juta itu 10 juta 10 kali 10 pangkat 6, ini juga tidak lazim, biasanya langsung ditulis 1 kali 10 pangkat 7. Kemudian angka penting atau significant figures. Apa sih yang dimaksud dengan angka penting? Karena bilangan-bilangan dalam pengukuran atau pengamatan itu memiliki ketidakpastian yang dipengaruhi oleh alat ukurnya dan pengamatnya atau orang yang mengukurnya. Misalkan gini,
handphone saya ini. Ini kalau diukur ketebalannya, kalau diukur dengan penggaris misalnya, itu hasilnya adalah 0,51 cm atau 51 mm. Tapi kalau diukur dengan alat lain yang lebih teliti, misalkan jangka sorong, itu akan didapatkan hasil 51,3 mm. Perbedaan alat yang dipakai, ya, perbedaan ketelitian dari alat itulah yang akan membedakan angka pentingnya atau significant figures-nya. Jadi angka penting adalah jumlah digit atau angka yang dapat dipastikan. Maka dalam pengukuran dengan penggaris biasa itu bisa dipastikan sebanyak 2 angka penting, ya, 5 dan 1. Dan dengan alat yang lebih teliti, misalkan jangka sorong, itu bisa didapatkan hasil dengan 3 angka penting, ya, 5, 1, dan 3. Kecuali angka 0 sebagai penanda desimal itu bukan merupakan angka penting, ya. Langsung saja contoh biar lebih mengerti. 0,234 itu ada 3 angka penting karena 0 tidak dihitung. 0,0012 itu juga hanya 2 angka penting karena 0,00-nya itu tidak dihitung. Tetapi 1040 itu ada 4 angka penting, ya. 1040 itu ada 4 angka penting karena 0-nya di sini bukan merupakan penanda desimal. Dan 1,04 ini ada 3 angka penting. Nah, apa sih bedanya ini? Apa bedanya antara 1,040 dan 1,04? Walaupun itu sama, ya, nilainya. Secara nilai itu sama. Tapi maknanya berbeda. Kalau dalam ini yang ada 4 angka penting ini, kita tahu bahwa angka keempat itu adalah 0, bukan 1, bukan 2, bukan 3. Tapi di sini karena hanya 3 angka penting, hanya 3 angka yang bisa kita pastikan kebenarannya, maka angka keempat ini belum tentu 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, yang jika dibulatkan itu menjadi 1,04. Ini misalkan 51,0 lah didapatkan ini, ya. Di sini 51 mm ini sama, nilainya sama, tapi maknanya berbeda. Karena setelah 1 ini kita tidak tahu koma berapa. Kemudian operasi pada angka penting, pada perkalian atau pembagian angka penting, jumlah angka penting dari hasil perkalian atau pembagian itu tidak melebihi jumlah angka penting terkecil dari bilangan-bilangan yang terlibat. Contohnya, diameter suatu uang logam adalah 2,5 cm. Berapakah luasnya? A untuk area, ya, bukan 1/4 kali pi kali diameter, ya, kuadrat, atau 0,25 kali 3,14 kali 2,5 cm dikuadratkan. Itu hasilnya adalah 4,90625 cm persegi. Tapi di sini angka pentingnya yang bisa kita pastikan dari hasil pengukuran adalah ini. Jumlah angka penting yang terkecil hanya ada 2. Maka dalam pengukuran ini banyak angka di belakang koma ini menjadi tidak berarti, hanya kita tuliskan 4,9 cm persegi. Karena hanya ada 2 angka pentingnya yang bisa kita pastikan tadi dari pengukuran diameternya. Kemudian dari penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan angka penting, hasil dari penjumlahan atau pengurangan itu tidak boleh memiliki tempat desimal melebihi bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan. Misalkan gini, 210,3 satu tempat desimal ditambah 52,23, ini ada 2, ditambah 0,345, ini ada 3, maka hasilnya hanya satu angka desimal, satu tempat desimal. Biarpun ini ada berapa itu tidak dituliskan karena hanya inilah angka desimal yang paling kecil. Nah, demikianlah akhir dari video ini, akhir dari bab 1. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya, ya. Di video selanjutnya kita akan membahas bersama mengenai kinematika gerak benda yang diawali dari gerak satu dimensi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.